Permisi, Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak, silakan duduk. Ya, terima kasih Ibu. Sebelumnya perkenalkan Mbak, saya Dwi sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Boleh saya tahu dengan Mbak siapa? Saya Diani Bu. Baik Mbak Diani, bagaimana kabar Mbak ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Mbak Dia. Jadi di sini saya akan membantu Mbak untuk melakukan konseling. Mbak tidak perlu khawatir karena apapun yang Mbak ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, Mbak jangan ragu ya untuk memberitahu kepada saya. Ya baik Bu. Baik. Adakah yang bisa saya bantu Mbak Diani? Begini Bu, saya merasa gemuk dan tidak nyaman dengan bentuk tubuh saya ini. Saya sudah pernah mencoba untuk menurunkan berat badan, tetapi tidak berhasil. Saya ingin menurunkan berat badan agar lebih normal. Baik. Di sini saya sebagai ahli gizi yang membantu Mbak dalam menyelesaikan masalah yang Mbak hadapi. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia Bu. Baik, Mbak Diani, boleh saya tahu kayak apa saja yang telah Mbak lakukan untuk menurunkan berat badan? Saya pernah puasa untuk melakukan diet Bu, tetapi berat badan saya tidak turun. Baik, Mbak sudah bagus karena memiliki motivasi yang besar untuk menurunkan berat badan. Jika sekarang kita menggali masalah, apakah boleh? Ya boleh Bu. Oke, sebelumnya apakah Mbak rutin melakukan pemeriksaan berat badan? Rutin Bu, semalam saya baru nimbang berat badan dan hasilnya 83 kilo Bu. Baik, bagaimana dengan tinggi badan Mbak? Apakah sudah melakukan pengecekan sebelumnya? Kebetulan Bu, mungkin sekitar 3 minggu yang lalu saya tinggi 165 cm. Oke, baik, berarti dari penjelasan Mbak bahwa berat badan Mbak 83 kilo dan tinggi badan Mbak 165 cm. Apakah benar begitu? Iya benar Bu. Oke, baik. Boleh saya tahu usia Mbak saat ini dan status Mbak? Usia saya 16 tahun Bu, dan saya seorang pelajar. Oke, seorang pelajar. Oke, baik, saya cek status gizi dan BB ideal Mbak terlebih dahulu ya. Baik Bu. Baik Mbak Diani, status gizi Mbak saat ini berada pada kategori obesitas yaitu 30,5 dan berat badan ideal Mbak sendiri itu 58,5 kg ya Mbak. Begitu ya Bu. Sebelumnya boleh Mbak ceritakan kegiatan sehari-hari Mbak seperti apa? Ya Bu, mengingat karena saya seorang pelajar, sehari-hari kegiatannya sekolah dari Senin sampai Sabtu. Berangkat ke sekolah setengah 7, pulang sekolah jam 2 siang. Itu pun setelah pulang sekolah, saya langsung lanjut bimbel lagi jam 3 sampai malam. Jadi paling lama maghrib saya sampai di rumah Bu. Dan kebetulan saya juga ikut bimbel di sekolah sampai jam 5 sore Bu. Jadi jadwal bimbel saya 5 hari dalam seminggu. Dan untuk hari yang senggang itu saya gunakan untuk waktu santai saya Bu. Kalau setelah pulang bimbel saya rebahan, nonton sambil ngemil, kerjakan tugas sekolah dan gitu juga untuk hari yang senggang Bu. Tambahannya kadang main keluar sama teman. Begitulah Bu kira-kira kegiatan sehari-hari saya. Wah, ternyata kegiatan Mbak sehari-harinya ternyata padat ya. Ya begitulah Bu kira-kira. Oke, lalu bagaimana nih dengan kebiasaan Mbak sehari-harinya? Saya biasanya makan 1-2 kali sehari. Saya tidak pernah sarapan karena tidak terbiasa. Jadi saya setiap hari membeli gorengan di kantin. Sebelum makan siang saya suka jajan-jajanan seperti bakso, cilor, ciki, mie ayam. Saya makan siang di kantin sekolah Bu. Biasanya saya makan nasi goreng, ayam penyet, ayam bakar, soto ayam, mie goreng. Jika sore, saya jarang sekali makan. Karena saya bimbel, kalau di bimbel saya beli boba, es krim, burger, bakso, roti bakar. Saya juga jarang sekali konsumsi sayur dan buah. Jika sedang mengerjakan tugas, saya juga sering mengambil makanan ringan. Kalau makan malam, saya makan nasi goreng 3 centang, 1 potong lauk, 1 porsi sayur, 1 gelas susu. Oh, seperti itu ya Mbak. Lalu apakah Mbak rutin berolahraga mungkin pada hari libur yang hadir dan hari senggang? Aduh Bu, saya jarang sekali melakukan olahraga. Paling dalam sebulan ini hanya 3 kali. Dan jika hari senggang atau hari libur, hanya bersantai di kamar dan menonton
film favorit. Baik, dari yang saya simpulkan mengenai asupan Mbak sehari-harinya tidak baik ya, dan untuk olahraga juga jarang sekali. Hal ini menyebabkan Mbak kelebihan asupan dan menyebabkan berat badan Mbak itu naik dan tidak terkontrol. Nah, langkah baiknya untuk kali ini dan kedepannya Mbak dapat menerapkan pola makan sesuai dengan prinsip gizi seimbang, karena pedoman gizi seimbang ini sudah sesuai rekomendasi kebutuhan individu orang-orang Indonesia. Oh, begitu ternyata. Saya baru mengerti sekarang kenapa berat badan saya. Iya, seperti itu Mbak. Baik, jadi saya memiliki beberapa solusi untuk membantu menurunkan berat badan Mbak. Salah satunya adalah dengan meningkatkan asupan serat seperti sayur dan buah, mengurangi makanan yang digoreng, dan meningkatkan aktivitas fisik. Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia untuk mengurangi makanan yang digoreng dan menambah makan sayur dan buah. Mungkin juga saya akan mulai untuk melakukan olahraga. Sangat bagus Mbak, sudah baik karena memang dari Mbaknya sendiri telah memiliki motivasi untuk melakukan perubahan. Bertahap juga tidak apa-apa, sesuaikan dengan kemampuan dan rasa nyaman Mbak itu demi keberhasilan diet kali ini. Kira-kira nih Mbak ingin memulai diet ini dari kapan dan dari mana? Oke, saya rasa bisa mulai dari besok untuk mengurangi makanan yang digoreng dan lebih banyak makan sayuran. Tetapi mungkin untuk memulai olahraga saya masih bingung memulai dari mana. Baik, ide yang bagus Mbak. Bisa dimulai dari esok hari dengan perubahan sedikit demi sedikit. Jadi Mbak bisa memulainya secara bertahap tetapi konsisten. Baik Bu, olahraga bagaimana ya? Saya ingin melakukan olahraga tetapi tidak ada teman dan malas keluar. Ada niat yang baik ya Mbak. Mbak dapat melakukan olahraga di dalam ruangan seperti sit up, push up, aerobik itu kan di dalam ruangan, dan bisa juga turun naik tangga agar mengembangkan lemak. Sepertinya kendalanya hanya di waktu dan komitmen saya dalam melakukan aktivitas karena mungkin kadang-kadang malas. Tidak apa-apa. Secara perlahan dan bertahap juga tidak apa-apa sampai konsisten ya Mbak. Saya yakin Mbak bisa berhasil dalam diet kali ini. Baik Bu, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, saya akan mulai berusaha untuk menerapkan pedoman gizi seimbang sedikit secara bertahap agar kali ini saya dapat berhasil menurunkan berat badan saya menjadi berat badan normal. Sangat bagus Mbak Giani. Kemudian ada lagi yang bisa saya bantu atau apa ada hal yang ingin Mbak tanyakan? Saya rasa sudah cukup jelas Bu. Jadi saya mulai besok akan berusaha mengurangi makanan berminyak dan menggantinya menjadi makanan olahan sayur dan buah. Kemudian mulai minggu ini juga saya akan melakukan kegiatan olahraga ringan di kamar, dan kedepannya saya juga akan membiasakan diri dengan hidup sehat sesuai pedoman prinsip gizi seimbang. Bagus, benar sekali Mbak. Namun agar diet ini berjalan dengan lancar, apakah Mbak berkenan untuk datang kembali lagi 2-3 minggu ke depan agar saya dapat melihat perkembangan keberhasilan diet yang Mbak jalankan saat ini? Baik, saya bersedia datang kembali minggu depan Bu. Ini kartu nama saya Mbak. Ya. Mbak boleh mengirimkannya. Jika nanti mungkin Mbak ada pertanyaan atau menghadapi beberapa kesulitan saat menjalankan diet ini, Mbak bisa langsung konsultasikan dan ceritakannya kepada saya agar kelak saya dapat membantu Mbak dalam menyelesaikannya. Ya, baik Bu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali Mbak telah mempercayakan kepada saya untuk membantu Mbak dalam menyelesaikan permasalahan terkait berat badan Mbak. Semangat ya Mbak, dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Ya, terima kasih kembali Bu.